Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran bahasa Arab dengan metode Al-Azhar. Kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran kita dengan tema pembagian isim berdasarkan jumlahnya. Berdasarkan jumlahnya, isim dibagi menjadi 3, yaitu isim mufrad, isim musanna, dan isim jamak. Isim mufrad itu artinya tunggal, musanna artinya ganda, dan jamak artinya banyak. Contoh isim mufrad adalah al-muslimu atau al-muslimatu, orang Islam laki-laki atau orang Islam perempuan. Al-mudarrisu atau al-mudarrisatu, seorang guru atau seorang guru perempuan. Contoh isim musanna al-muslimani atau al-muslimaini, ditambah alif dan nun atau ya dan nun. Al-muslimatani, dua orang muslimah atau al-muslimataini, ditambah alif dan nun ani atau ditambah ya dan nun aini. Nah, kalau jamak itu ada 3. Pertama jamak taksir, kedua jamak mudzakkar, yang ketiga jamak muannas. Jamak taksir itu jamak yang tidak beraturan. Kalau jamak mudzakkar itu jamak khusus laki-laki, caranya ditambah wawun nun atau ya dan nun. Sedangkan jamak muannas itu jamak khusus perempuan, cirinya adalah ditambah alif dan ta. Contoh al-muslimuna ditambah una wawun nun, orang-orang Islam laki-laki, atau al-muslimina ditambah ina, orang-orang Islam laki-laki juga. Al-muslimatu, orang-orang Islam perempuan, ditambah alif dan ta. Nah, ini adalah contoh-contoh dari jamak dan musanna. Lebih jelas lagi bagaimana cara membuat isim musanna dan jamak. Nah, cara membuat isim musanna itu ditambah alif dan nun dalam i'rab rofa atau ya dan nun dalam i'rab nasab dan jar. Contohnya muslimun menjadi muslimani, ditambah alif nun atau ani menjadi muslimani. Yang kedua, ketika nasab dan jar ditambah ya dan nun, muslimaini ditambah aini menjadi muslimaini. Nah, sedangkan jamak mudzakkar caranya ditambah wawu dan nun ketika i'rab rofa atau ya dan nun ketika i'rab nasab dan jar. Contohnya muslimun jadi muslimuna ditambah una atau muslimina ditambah ina. Nah, kalau jamak muannas salim ditambah alif dan ta. Kalau i'rab rofa harokatnya dhammah, ya rofa memang dhammah. Kalau i'rab nasab dan jar itu harokatnya kasroh. Nasab itu artinya fathah, jar itu kasroh. Nah, kalau dalam jamak muannas tidak ada fathah, maka tetap al-muslimati meskipun ketika nasab. Ketika jar juga al-muslimati, harokatnya tetap kasroh. Nah, jamak taksir ini cara mengetahuinya lihat di kamus. Cara membuat jamak taksir, cara gampangnya lihat di kamus. Nah, sohnun artinya piring, kalau piring-piring bahasa Arabnya suhunun. Masjidun artinya masjid, kalau masajidun itu artinya masajid. Nah, cara mudahnya lihat di kamus karena jamak taksir itu tidak jamak yang tidak beraturan. Nah, lebih lengkap lagi i'rab musanna dan jamak. Nah, ini seperti ini. Muslimun, kalau mufrad rofa'nya muslimun, nasabnya musliman, jarnya muslimin. Nah, kalau musanna rofa'nya ditambah alif dan nun, muslimani. Kalau nasab dan jar ditambah ya dan nun, aini, muslimaini, muslimaini, dua orang muslim. Nah, kalau jamak mudzakkar, kalau rofa ditambah wawu dan nun, una. Contoh muslimuna. Kalau nasab dan jar maka ditambah ya dan nun atau ina, muslimina. Nah, beda dikit antara musanna dan jamak mudzakkar. Kalau musanna tadi kalau nasab dan jar itu muslimaini sama-sama ditambah ya nun, harokatnya beda. Tapi kalau jamak juga ditambah ya dan nun, cuma harokatnya muslimina. Muslimaini sama muslimina. Kalau muslimaini dua orang muslim, kalau muslimina
orang-orang muslim. Nah, yang terakhir adalah jamak muannas ditambah alif dan ta. Muslimatun. Muslimun tambah alif dan ta, muslimatun. Kalau rofa dhammah persis. Nah, bedanya cuma di sini. Kalau nasab harokatnya tetap harokatnya jadi kasroh. Bukan muslimatan tapi muslimatin. Nah, kalau jar ya tetap kasroh karena jar artinya kasroh. Muslimatin. Nah, seperti itu. Nah, ini beberapa contoh mufrad musanna jamak dalam beberapa contoh mukminun menjadi mukminani, mukminuna, mukminatun. Nah, kalau nasab dan jarnya mukminaini, mukminina, mukminat. Nah, itu seperti itu. Tabib seorang dokter, dua orang dokter, atau bibani atau bibaini. Kalau para dokter laki-laki atau bibuna atau bibina. Nah, kalau jamak dokter-dokter perempuan atau bibatu atau bibati, enggak ada atau bibata. Meskipun nasab harokatnya dikasroh atau bibati. Nah, sama dengan yang lain al-wazir seorang menteri. Kalau dua orang menteri menjadi wazironi atau waziroini. Tergantung kedudukannya rofa atau nasab atau jar. Nah, kalau rofa wazironi, kalau nasab dan jar waziroini. Kalau jamaknya waziruna, para wazir, atau wazirina, para wazir atau para menteri. Menteri-menteri perempuan al-waziratu atau al-waziroti. Nah, yang lain sama saja. Nah, kali ini contoh dalam kalimat. Nah, isim mufrad contohnya seperti ini, al-muslimun atau muslimatun, mudarrisun, mudarrisatun, fallahun atau fallahatun. Nah, kalau dalam kalimat yadhhabu al-muslimu ilal masjidi. Nah, ini harokatnya rofa atau i'rabnya rofa, harokatnya dhammah karena fa'il. Fa'il itu selalu dibaca rofa. Pelaku atau subjek itu selalu dibaca rofa. Ini fi'il, kata kerja. Nah, ini kata kerja, kemudian subjek. Nah, ini kata keterangan. Nah, fi'il, fa'il, dzaraf. Nah, kalau contoh nasabnya ra'aitu al-mudarrisata. Aku melihat guru. Nah, akunya ini fa'il, tu-nya fa'il, ro'anya melihat jadi fi'il, al-mudarrisata jadi maf'ul. Nah, maf'ul dan dzaraf itu selalu dibaca nasab atau fathah. Al-mudarrisata. Nah, ini dzaraf dibaca fathah, cuma karena kemasukan huruf jar jadi kasroh. Nah, al-mudarrisata. Nah, contoh yang isim tasniyah. Nah, isim tasniyah itu tambah alif dan nun dalam i'rab rofa dan ya dan nun dalam i'rab nasab dan jar. Nah, ani rofa, aini nasab dan jar. Dhahaba al-mudarrisani. Nah, karena ini rofa, contoh rofa. Nah, mengapa kok i'rabnya rofa? Karena ini fa'il. Dua orang guru pergi ke sekolah. Fa'il itu subjek. Nah, contoh nasabnya ra'aitu thalibaini mahiroini. Aku melihat dua orang murid yang pintar. Kenapa ini nasab? Karena maf'ul. Maf'ul dan dzaraf atau objek dan keterangan itu selalu dibaca nasab. Nasab itu apa? Fathah. Cuma karena ini musanna, maka fathahnya diganti ya nun aini atau libaini. Nah, yang terakhir contoh jar kataba Muhammadun bil qalamaini, dengan dua, Muhammad menulis dengan dua pena. Nah, ini kenapa dibaca jar? Karena kemasukan huruf jar. Jar itu apa? Kasroh. Cuma karena ini musanna, maka caranya ditambah ya nun aini bil qalamaini. Seperti itu. Nah, ini contoh jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar itu bermakna banyak. Cirinya ditambah wawu dan nun dalam i'rab rofa dan ya dan nun dalam i'rab nasab dan jar. Contohnya, nah ini, sholla al-muslimuna fil masjid. Orang-orang muslim sholat di masjid. Nah, al-muslimuna ini dibaca rofa karena fa'il, subjek.
Subjek selalu dibaca rofa atau dhammah. Cuma karena ini jamak mudzakkar maka diganti wawu nun. Muslimuna. Nah, contoh nasabnya ra'aitu al-mudarrisina. Aku melihat guru-guru. Nasab itu artinya fathah. Nah, ini kenapa dibaca nasab? Karena maf'ul. Maf'ul dan dorob selalu dibaca nasab atau fathah. Objek dan keterangan selalu dibaca nasab atau fathah. Nah, nasab itu fathah, cuma kalau ini jamak maka diganti dengan ya nun. Ina al-mudarrisina. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir jar, zurtu ilal mudarrisina. Aku berkunjung ke guru. Ini dibaca jar karena kemasukan huruf jar ila. Jar itu artinya kasroh, cuma kalau jamak maka ini ditambah ya dan nun. Mudarrisina atau ina. Ketika nasab dan jar dibaca ya dan nun. Ditambah ya dan nun. Zurtu ilal mudarrisina. Nah, yang contoh jamak yang kedua, jamak muannas. Caranya ditambah alif dan ta. Jamak muannas itu artinya perempuan. Cirinya ada tambahan alif dan ta. Contoh ketika rofa, sholla al muslimatu. Rofa itu memang dhammah, maka harokatnya dhammah. Nah, ini contoh ketika nasab, ra'aitu al muslimati. Ini jadi maf'ul atau objek. Objek atau maf'ul dibaca nasab fathah. Nah, cuma kalau jamak muannas salim ini harokatnya tidak ada fathah. Nah, maka harokatnya kasroh. Al muslimati. Khusus jamak muannas salim. Nah, contoh yang jar, marortu bil muslimati. Aku berjalan dengan orang-orang muslim perempuan. Nah, ini dibaca jar karena kemasukan huruf jar. Jar itu kasroh, ya wajar harokatnya kasroh al muslimati. Nah, cara membuat jamak muannas salim sekali lagi ditambah alif dan ta. Muslimun jadi muslimatun. Harokatnya tergantung kedudukannya. Kalau rofa dhammah, kalau nasab dan jar harokatnya kasroh. Nah, seperti itu. Nah, jamak yang terakhir yaitu adalah jamak taksir. Jamak taksir itu enggak beraturan. Jadi paling mudah harus lihat di kamus jamaknya seperti apa. Jamak taksir itu umumnya untuk kata benda. Umumnya. Meskipun ada yang untuk orang yang berakal itu ada jamak taksirnya. Ini contoh wazan-wazannya, biasanya ikut wazan-wazan ini. Itu seperti itu. Cuma cara mudahnya tetap lihat di kamus. Ini kitabun jadi kutubun. Sohnun jadi suhunun. Tolibun murid jadi tulabun. Nah, ini tolibun itu murid, itu isim yang berakal. Bisa tulabun, bisa tolibuna. Kalau yang berakal itu pakai jamak mudzakkar bisa. Ada juga yang ada jamak taksirnya. Tulabun. Nah, sama dengan tolibuna. Tobibun, dokter. Nah, itu dokter-dokter, tobibuna. Ada juga jamak taksirnya atibba. Suratun, gambar, jadi suwarun. Nikmatun jadi ni'amun. Rojulun jadi rijalun. Baladun jadi buldanun. Nah, ini sampai akhir seperti ini. Lebih tepatnya lihat di kamus untuk jamak taksirnya. Nah, saya kira itu tentang pelajaran kita tentang jamak. Kalau terlalu cepat bisa dipelankan, nanti dilihat di rekamannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.